apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Bambang Tri dan Gus Nur ini sangat telak sesungguhnya. Inilah penyakit proses peradilan di era pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, yang sangat menonjol, yaitu hukum dibuat untuk mengentertain kekuasaan. Jadi Allahu Akbar ya, kok susah sekali hidup di negara yang kekuasaan lebih dominan dibandingkan penegakan hukum. Sedih the founding parents kita kalau menegakkan hukum seperti ini. Jadi bayangkan ya, ada saksi pelapor tidak tahu, tapi proses tetap dilakukan. How come? Jadi betul-betul menghina akal sehat sidang seperti ini, atau katakanlah tuntutan seperti ini. Bahkan proses penyelidikan dan penyidikannya pun sudah tidak layak dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ini adalah sidang yang terlucu yang pernah saya ikuti, yang menghadirkan saksi pelapor dan saksi yang mendampingi pelapor yang juga lucu-lucu. Kelucuan pertama, baru kali ini saya dengar ada demo dianggap keonaran. Tapi ketika ditanya demo itu sah nggak? Sah. Melanggar hukum nggak? Nggak. Tapi kenapa ketika ada konten ya dituduh menyebarkan kebencian dan menerbitkan keonaran, keonarannya dituju kepada peristiwa demonstrasi. Dan lucunya demonstrasi ini kayak didesain ya, begitu ada yang lapor, ada yang demo. Wah, yang demo seolah-olah menjadi unsur yang memenuhi laporan tentang kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi ini kelucuan yang pertama. Kelucuan yang kedua, ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli, tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun nggak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelas insinyur. Dari mana? UGM. Dari UGM kok enggak tahu begitu. Beritanya kan demikian. Dari UGM sudah ada pernyataan dari rektor. Jadi orang meyakini suatu ijazah asli tapi tidak melihat barangnya itu asli atau tidak. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Kelucuan ketiga, yang dipersoalkan ijazahnya Joko Widodo, bukan ijazahnya Dodo Baidowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan Dodo Baidowi? Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik ya, gentleman seperti dulu Pak SBY ya, difitnah langsung lapor polisi, bikin BAP walaupun akhirnya lanjut atau tidak, tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Lah ini kok Presiden Jokowi katanya difitnah, disebar kebencian, bikin ijazah palsu, yang lapor kok Dodo Baidowi. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Masya Allah. Imam tadi. Ya? Sama imam. Iya, sama imam dan kawan. Yang kelucuan keempat, ini baru sekarang ada saksi lapor didampingi saksi-saksi yang lain yang ikut melapor biar kelihatan rame ya, ada 6 orang mendampingi ya. Jadi harusnya kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwanya. Lah mereka itu tidak melihat kebencian itu, tidak melihat ya apa ujaran itu akibatnya, tapi mereka kumpul bareng terus dijadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor. Saya tanya, melihat tidak saat konten itu dibuat di Malang sono? Tidak. Dan ini yang paling penting, kelucuan keenam. Ya walaupun dulu kita tidak ajukan eksepsi, tapi nanti akan kita perkarakan dalam pokok perkara. Ngakunya ya jaksa ini diadili di Solo karena banyak saksi diperiksa di Solo. Tadi 6 saksi, tidak ada satu biji pun ya saksi tadi yang berasal dari Solo. Lucu apa lucu? Lucu. Nah kita tunggu besok ada nggak yang dari Solo. Kita akan hitung berapa total yang dari Solo, berapa total yang dari Jakarta. Kalau dari Jakarta 10, dari Solo 6, banyak mana?
Banyak Jakarta. Kalau dari Solo ya, ada 10, Jakarta 6. Banyak mana? Solo. Salah, karena kita akan hadirkan saksi dari Solo sehingga banyak saksi dari Solo. Nah, itu yang akan kita lakukan. Takbir. Dan yang terakhir kelucuannya adalah bagaimana mubahalah ajaran Islam kok dianggap melecehkan, menodai agama. Ketika saksi ditanya apa syarat rukun mubahalah, sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penistaan. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya apa definisi mubahalah atau takrif mubahalah itu seperti apa? Jawabnya Tidak tahu. ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari agama. Jawabannya Tidak tahu. ditanya lagi apa yang menjadi motivasi, katanya ini mubahalah ajaran yang akan menyesatkan. Agama apa yang dianggap menyebar kebencian? Agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persidangan hari ini adalah sangat lucu dengan kesimpulan serba tidak tahu. Baik, itulah hasil sidang hari ini. Kesimpulannya adalah tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita bercita-cita menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Rechtsstaat bukan Machtsstaat. Itu yang dicantumkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 penjelasan ketika PPKI mengumumkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita. Dan kalau kita mau bicara tentang negara hukum, karena prinsip negara hukum kembali ditegaskan, negara hukum yang demokratis dalam perubahan konstitusi, maka segala tindakan itu harus didasarkan pada aturan atau hukum yang jelas berlaku. Apalagi kalau kaitannya dengan pengadilan. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi, bagaimana dalam kasus Bambang Tri ini, hukum itu benar-benar dikangkangi hanya untuk kemudian mengentertain kekuasaan. Jadi terpaksa kita mengatakan demikian karena sekali lagi hukum itu kan ada rasionalitasnya juga, ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Jadi ada rasionalitas, ada kausalitas. Lah ini yang dirugikan siapa? Yang difitnah siapa? Kalau memang itu merasa terfitnah, tetapi yang melaporkan siapa? Apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Bambang Tri dan Gus Nur ini sangat telak sesungguhnya. Inilah penyakit proses peradilan di era pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, yang sangat menonjol, yaitu hukum dibuat untuk mengentertain kekuasaan. Korbannya Habib Rizik, korbannya Habib Bahar, Syahganda Nenggolan, kemudian Anton Permana, Jumhur Hidayat, Edi Mulyadi, kemudian ada juga korban-korban lainnya. Tetapi yang korban nyata itu adalah mereka karena mereka berpendapat di ruang atau di ranah kebebasan berpendapat, tapi yang kemudian dijerat dengan pasal seolah-olah menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian yang berbasis sara. Padahal unsur-unsurnya sama sekali tidak terpenuhi. Jadi terlalu mudah menangkap orang, menahan orang, menghukum orang di Republik Indonesia ini. Padahal yang namanya mereka adalah suami dari istri, ayah dari anak-anak dan lain sebagainya. Jadi harusnya tidak semudah itu hukum ditegakkan kepada mereka. Bayangkan Gus Nur sudah 2 kali ini kena. Padahal kalau kita kaitkan dengan soal penghinaan misalnya, ya harusnya yang bersangkutan yang mengajukan dan kemudian diproses. Tetapi sekali lagi kalau saya pakai standar tinggi, pejabat publik yang dikritik itu kemudian mengadukan kepada polisi itu enggak banget sesungguhnya. Kalau kita pakai standar tinggi, itulah resiko bagi pejabat publik seandainya dia mau menjadi pejabat publik. Apalagi ini soal ijazah palsu yang sebenarnya mudah sekali, tinggal diklarifikasi saja. And then the case will be closed kalau seandainya Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tidak perlu melakukan mobilisasi, apalagi kemudian menteror warga negara dengan melakukan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan, aparat kepolisian yang notabene secara struktur ketatanegaraan masih di bawah kekuasaan presiden. Jadi sahabat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh Husainuddin ini, walaupun seolah-olah dia main-main tapi penting. Coba kita bahas lagi ya. Saya tadi mencatat 6 tapi dia bilang 7, tapi oke lah. Pertama, demo. Yang namanya unjuk rasa itu adalah hak konstitusional.
hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lah kok demo itu dikatakan sebagai keonaran? How come? Demo keonaran? Demo yang onar ada, tapi demo itu sendiri, unjuk rasa itu sendiri tidak bisa dijadikan bukti bahwa telah terjadi keonaran. Bayangkan, kalau demo kemudian disamakan dengan keonaran, maka setiap demo atau setiap unjuk rasa itu harus dibubarkan karena itu adalah keonaran. Bukan begitu. Demo yang onar ada, tapi demo yang tertib, demo yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan banyak. Ya demo 212, demo yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh, demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalaupun terjadi kemudian ekses keonaran, maka keonaran tersebut bukan karena konten Bambang Tri misalnya, atau karena pernyataan Habib Rizik, tetapi ekses dari demo itu sendiri. Jadi demonya sendiri tidak bisa dipersoalkan karena itu bagian dari hak asasi manusia. Jadi kalau demo adalah keonaran, demo sama dengan keonaran, wah gawat kita. Kita tidak lagi berdemokrasi secara baik. Karena itu unsur keonaran itu tidak pernah tercapai sesungguhnya dalam kasus apapun. Dalam kasus Habib Rizik, di mana keonarannya? Kalau cuma debat media sosial, debat digital tiba-tiba dibilang keonaran. Kemudian dalam kasus Habib Bahar, di mana keonarannya? Di dalam kasus Edi Mulyadi, di mana keonarannya? Jadi keonaran itu harus bersifat faktual, fisikal, tidak digital. Jadi keonaran itu misalnya menyebabkan korban jiwa, kemudian menyebabkan korban luka-luka, menyebabkan korban atau kerugian harta benda yang tidak sedikit, menyebabkan chaos di masyarakat, ketakutan, teror dan lain sebagainya. Nah, itulah yang keonaran yang justified sehingga seseorang itu layak untuk diancam hukuman 10 tahun penjara, sama seperti kasus-kasus yang terkait dengan hampir pembunuhan ya, yang ancaman hukumannya bisa 20-15 tahun penjara. Jadi jangan terlalu mudah menerapkan hukum untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Jadi mudah sekali menerapkan hukum, aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang penyebaran hoax atau berita bohong. Karena unsur-unsurnya itu ya harus kita pahami, harus ada keonaran ya, keonaran. Dan keonaran itu bukan debat. Keonaran tersebut adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Oke, tidak hanya aktual tapi potensial. Tapi pertanyaannya adalah apakah soal ijazah palsu itu akan memunculkan keonaran yang sifatnya fisikal walaupun secara potensial? Enggak juga. Ini kan masih perdebatan di ranah publik. Kecuali provokasi yang sifatnya misalnya ingin memberontak kepada negara dan lain sebagainya, itu baru ada potensi untuk mencapai atau menimbulkan keonaran yang sifatnya fisikal. Itu satu unsur yang tidak terpenuhi. Tidak hanya dalam sidang Gus Nur dan Bambang Tri ini, tapi juga dalam kasus-kasus lainnya. Jadi Allahu Akbar ya, kok susah sekali hidup di negara yang kekuasaan lebih dominan dibandingkan penegakan hukum. Sedih the founding parents kita kalau menegakkan hukum seperti ini. Yang kedua ya, ketika mengatakan bahwa ini berita bohong, sekali lagi saya mengatakan, harusnya dia, para pelapor itu tahu yang aslinya, yang tidak bohongnya seperti apa. Lah ini mereka sendiri nggak tahu, nggak yakin apakah asli atau tidak. Mereka tidak pernah melihat ijazah Presiden Jokowi sendiri. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahwa ini adalah menyebarkan berita bohong, sementara yang aslinya sendiri mereka tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka tahu. Dan tidak boleh didasarkan pada asumsi. Oh iya, dia kan sudah ini, sudah itu dan lain sebagainya. Itu sama dengan kita ingin mengatakan gak mungkin dia ngutang karena dia orang kaya. Lah itu kan sebuah nalar yang tidak faktual. Dalam kondisi normal iya, orang kaya tidak berhutang. Tapi banyak orang kaya yang berhutang karena dia membutuhkan uang lebih banyak dibandingkan kekayaan dia. Jadi sobat era sekalian, orang pintar tidak mungkin ketipu. Itu kan pernyataan, faktanya bisa saja dia ketipu. Karena itu tidak bisa kita menggunakan asumsi, harus faktual. Kalau memang tidak bisa kita mengatakan keyakinan untuk melaporkan sebuah tindak pidana. Kalau kita mau melaporkan sebuah tindak pidana itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Tapi perasaan itu misalnya panas, dingin itu faktual. Tapi kalau saya merasa yang sifatnya subjektif nggak bisa. Jadi awal-awal ketika men-screening laporan harus ditanya kamu kepentingannya apa? Kamu melihat sendiri nggak? Ini tiba-tiba asal ada orang yang melaporkan tiba-tiba ditangkap dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Betul kata Haris Azhar, besok-besok kita reuni di penjara semua kalau begini caranya ya. Oke, itu yang kedua.
Yang ketiga, kalau dalam konteks ini Presiden Joko Widodo yang merasa dirugikan, merasa difitnah, maka yang bersangkutanlah yang memiliki legal standing untuk melaporkan, yaitu laporan tentang pencemaran nama baik. Itu baru masuk akal. Tapi tiba-tiba masuk pasal menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, dipaksakan. Pasal penyebaran kebencian, menyebarkan kebencian yang berbasis sara, itu juga dipaksakan. Di mana saranya? Presiden Republik Indonesia bukan suku, bukan agama, bukan ras, apalagi golongan. Dia adalah belongs to the nation, belongs to rakyat Indonesia. Jadi nggak masuk juga unsur-unsur yang itu. Nah, unsur ketiga soal penistaan agama. Bagaimana nanti kita yang ke-6 itu mubahalah. Jadi sahabat era sekalian, saya pakai standar tinggi. Kalau ada pejabat publik dikritik masyarakat dan mengadukan, itu juga perlu dipertanyakan kadarnya. Jadi sudah benar Presiden Jokowi tidak perlu mengadukan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengklarifikasi. Tapi itu tidak kunjung dilakukan. Malah Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Oke, itu yang ketiga. Dan juga aneh. Laporan seorang Dodo Baidowi diterima, ketika diperiksa bilang semuanya tidak tahu. Tidak tahu pernah melihat ijazah aslinya, nggak tahu. Kepentingannya apa nggak ngerti dan lain sebagainya. Jadi aneh ya. Kok bisa ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali melapor dengan asumsi diterima dan diproses lalu disidangkan. Dan selama proses persidangan 2 terdakwa sudah ditahan. Sementara sidang pembunuhan saja nggak ditahan. Allahu Akbar ya. Rasanya bersekolah hukum kok bisa penegakan hukum seperti itu. Jadi itu namanya merusak, menjajah akal sehat. Menjajah orang yang belajar hukum sungguh-sungguh, bayangkan. Padahal mereka yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan itu adalah orang-orang yang dibiayai negara, dibiayai rakyat. Tetapi yang dilakukan adalah memutarbalikkan logika sehat kita ya. Jadi menyedihkan sesungguhnya sidang seperti itu. Yang keempat adalah yang namanya saksi itu orang yang melihat, mendengar, merasakan dalam pengertian yang objektif ya. Bukan orang yang menyaksikan atau mendampingi saksi yang lain. Jadi ini ada saksi yang didampingi saksi juga. Jadi saksi Dodo Baidowi sebagai saksi pelapor yang ditanya banyak tidak tahunya, lalu tiba-tiba ada juga saksi yang mendampingi Dodo Baidowi karena melihat Dodo Baidowi melaporkan. Allahu Akbar. Harusnya saksi itu adalah orang yang langsung pada pokok permasalahannya, bukan yang menyaksikan saksi melaporkan, tapi orang yang betul-betul memang melihat, mendengar, merasakan objek masalah. Jadi dalam hal ini soal ijazah palsu. Harusnya begitu, bukan orang yang melihat Dodo Baidowi, pelapor yang nggak ada kaitannya, membuat laporan. Kok diperiksa, kok bisa sidang seperti itu? Kok bisa dibikin dakwaan seperti itu? Nanti dihukum juga, bayangkan berapa bulan. Karena target untuk mengkandangkan Bambang Tri sudah tercapai untuk menahannya. Oke, yang kelima tadi dikatakan kenapa sidangnya di PN Solo, tidak di Malang misalnya, atau tidak di Jakarta, karena banyak saksi-saksinya yang berdomisili di Solo. Saksi awal dari JPU tidak ada satupun yang berdomisili di Solo. Tadi yang dikatakan seperti itu. Nah sekarang kita tinggal lihat apakah nanti pada sidang selanjutnya akan banyak orang yang berdomisili di Solo. Saya membayangkan adalah yang akan dijadikan saksi adalah teman-teman Presiden Jokowi yang mulai dari SD, SMP, SMA, kepala sekolah, mungkin rektor UGM dan lain sebagainya. Yang domisilinya mungkin mayoritas di Solo atau di Jogja agar dekat juga. Oke, kita tunggu. Tapi sekali lagi itu kan tidak menjelaskan apa-apa. Yang ditanya adalah ijazah aslinya. Karena ini berita bohong, dianggap menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Jadi keonarannya sendiri tidak ada. Yang keenam yang saya catat tadi adalah soal mubahala ya. Saya tidak mau masuk pada perdebatan mubahala, tapi sekali lagi itu pertanyaan, kalau kita tidak kunut ya, atau kunut misalnya dalam melakukan sholat subuh, menunaikan sholat subuh, dan kita anggap pihak lain mengatakan tidak sah, apakah itu lantas dianggap melakukan penodaan terhadap agama? Nah tadi ditanyakan mubahalah yang benar itu seperti apa, rukunnya seperti apa, gurunya seperti siapa dan lain sebagainya, tidak tahu juga. Jadi bayangkan ya, ada saksi pelapor tidak tahu, tapi proses tetap dilakukan. How come? Jadi betul-betul menghina akal sehat sidang seperti ini, atau katakanlah tuntutan seperti ini. Bahkan proses penyelidikan dan penyidikannya pun sudah tidak layak dari awal. Banyak kasus yang jauh lebih dahsyat, kecuali tadi
ada kekhawatiran memang soal ijazah palsu ini terungkap, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kuncinya tentu di Presiden Jokowi sendiri. Apakah dia punya ijazah palsu, ijazah asli atau enggak? Kan itu sebenarnya yang ditunggu orang sebenarnya. Instead of misalnya memenjarakan siapapun yang ngomong tentang ijazah palsu. Jadi yang terjadi adalah seperti melakukan teror. Siapapun yang ngomong tentang ijazah palsu, hati-hati loh. Nanti Anda akan ditangkap dan lain sebagainya. Jadi harusnya bukan begitu cara menegakkan hukum. Ini adalah pikiran yang sehat, pikiran yang belajar hukum, pikiran yang paham hukum, pikiran yang belajar rasionalitas hukum, ya. Tidak hanya menggunakan kekuasaan. Itu saudara sekalian, karena kita kan juga punya tanggung jawab terhadap para mahasiswa hukum. Nanti dia mengatakan, ngapain kita sekolah hukum tinggi-tinggi? Mending kita jadi penguasa saja, atau bagian dari kekuasaan bisa semena-mena. Tidak begitu. Kita sudah komit untuk menjadikan negara kita sebagai negara hukum. Oke ya, kita bacakan ya. Oke, Nur Hasana, Assalamualaikum, Tangerang hadir. Lagunya keren, vokalisnya juga ganteng, mantap, luar biasa ya. This is the first time ya. Somebody call Ogi Charista is very handsome from the woman. Okay, congratulations for Ogi Charista. Okay. Jika Anies presiden, perlu diselidiki dan pidana itu di kelompoknya Husin Siap dan kawan-kawan yang suka melaporkan lawan Jokowi, termasuk oknum perwira yang bekerja sama dengan mereka, dan rata-rata yang bikin LP itu mahasiswa loh. Ya, saudara sekalian, kita tidak bicara tentang retaliation ya. Kita tidak bicara tentang balas dendam, revenge. Yang kita bicarakan adalah bagaimana membuat prinsip negara hukum ya. Dan juga tidak mempermasalahkan aliran agamanya apa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toli sangat hadir. Semoga tetap istiqomah dalam kebaikan dan terus mengawal keadilan untuk rakyat Indonesia. Salam dengan teman-teman di Toli ya. Saya pernah ke sana dengan Ahmad Irawan, orang yang saya nikahkan. Jadi waktu dia nikah, saya yang menjadi walinya dan mengundang banyak orang ya. Dan saya sempat ke Toli beberapa hari. Bagus ya, ada dia punya area yang eksotik. Oke, hadir siap nyimak. Cukup dengan cerai beraikan umat, persatuan dan kesatuan dengan dana oligarki, maka asing-asing tak perlu datangkan pasukan bersenjata. Sudah menang, banyak bisa kuasai semua. Kita tidak bicara tentang sara ya. Kita bicara tentang keadilan dan kebaikan negeri ini. Politik divide et impera dijalankan oleh penguasa. Wih, Sabir Pertamax alias Pertama ya. Rezim ini banyak drama sandiwara dan rekayasanya. Rakyat harus lebih cerdas untuk memilih pemimpin selanjutnya. Kalau buzzer yang ditangkap pasti digebukin napi karena hampir mereka fokusnya hina Islam dan membela penista Islam. Kalau oposisi yang dipenjara fokus ke rezim, buzzer bakal di Oke, yang aneh-aneh nggak saya bacakan lanjut ya. Ini bukan penustaan agama, tulisannya penustaan ya, tapi penghinaan terhadap pengadilan dijadikan alat untuk menodai hukum. Para ulama di rezim Jokowi banyak yang diintimidasi kok seperti PKI. Susah zaman sekarang, mudah sekali ODGJ dikit-dikit lapor dan anehnya polis terima lagi laporannya. Harusnya udah selesai di polsek, si ODGJ disuruh pulang. Ya, tapi ini Wakanda. Apa maksudnya, nggak ngerti ini. Apa mungkin ijazah Pak Jokowi itu palsu ya? This is a probability theory ya. Bisa iya dan bisa tidak. Maybe yes, maybe not. Karena belum ada pembuktian yang adequate, yang nyata, yang memadai ya. Kemudian rakyat sepertinya nggak punya institusi yang melindungi dan juga siapa yang menjaga keutuhan NKRI ini. Salam akal sehat bersama channel yang keren cadas. Terima kasih Bung RH untuk terus memberikan pencerahan. Salam dari Lamongan, Jawa Timur. Salam ya. Negara rusak di rezim penyamun. Ikut menyimak hukum tergantung penguasa. Onar ketika ada kepentingan penguasa yang diganggu, ketika Ruhut yang dengan nyata menghina pengkritik pemerintah tidak pernah tersentuh penegak hukum. Beda dengan Roy Suryo yang sama posisinya tapi vonis 9 bulan. Benar apa yang dikatakan MJK, hancur kalau jadi presiden. Ini apa ya? Kemudian ya, saya kira memang jangan maki-maki lah ya, walaupun kita merasa mengelus dada ya. That's right, Bung Refli ya, terima kasih. Muhabala abrakadabra, ups, masuk penjara. Kemudian
Ya bisa aja Pak Jokowi ijazahnya sebab belum ada pembuktian secara realistis Kak. Ya kita tidak bicara siapa orangnya, tapi kita bicara tentang yang namanya pembuktian ya. Kemudian tetap istiqomah Bung Refli, terus katakan yang hak adalah hak, insya Allah ya. Bang RH jangan suka istilah Inggris biar keren ya, enggak juga. Kadang-kadang kita tidak mau frankly speaking untuk hal tertentu. Misalnya mention about tadi Ogi ganteng misalnya ya. Nah, jadi itu selingan-selingan saja ya, dan saya juga tidak berbahasa Inggris perfectly ya. Saya berbahasa Inggris kayak orang yang belajar bahasa Inggrisnya ketika gede ya, bukan kayak anak-anak sekarang ya. Jadi dari kecil kadang-kadang bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada bahasa Indonesia ya. Anak-anak sekarang kan begitu, karena disekolahkan sekolah internasional oleh bapaknya sama ibunya, karena lebih percaya bahasa Inggris lebih menjamin masa depan ketimbang bisa berbicara bahasa Indonesia dan baik dan benar. Padahal saya lihat banyak sekali orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia secara baik dan benar, tidak bisa membedakan kata depan dan awalan misalnya. Assalamualaikum Bung RH, harapan kita nanti dengan presiden baru kalau ada pemilunya, sistem hukum segera ini diberangus, bukan karena dendam tapi drama hukum kita sudah sangat memuakkan, insya Allah ya. Kemudian jadi sahabat era sekalian begini, saya tidak akan membacakan komen yang menghina ya, komen yang sara saya tidak akan bacakan. Oke, itu saja sobat era sekalian, dan juga jangan lupa produk keren cadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.